jadi rencana penyerangan dan penangkapan. Jadi penyerangan sama penangkapan itu butuh rencana. Butuh rencana. Walaupun itu sudah ada kan, dia ada rencananya. Tetap ada rencana. Nah, jadi rencananya apa aja? Kita buat rencananya gimana kayak gitu rencananya. Next one. Suatu kegiatan kemudian RP tadi ya, suatu kegiatan penyelesaian suatu bencana dalam bentuk persiapan dalam segala hal melakukan penangkapan penegakan hukum yang berupa menjalankan penangkapan kegiatan sesudah tertunda. Kenapa harus ada rencana? Karena melaksanakan penyelenggaraan penangkapan itu adalah rencana yang berbahaya karena bisa mengakibatkan jatuh korban meninggal dunia dari pihak petugas. Ya kan? Resiko penting atau ini situs-situs sekalian untuk penangkapan itu resikonya gede, bisa mengakibatkan meninggal dunia di tempat petugas maupun ambulans. Terus kapan pelaksanaannya? Koordinasi waktu dan tempat. Waktunya di mana, tempatnya di mana. Ini adalah tidaknya yang kita lakukan. Tidaknya harus tahu ini semua berdasarkan data dari Kapten. Pendukung, pernah nggak di pendukung tadi? Apakah kita mau tim pendukung, Nusantara, pendukung Buana itu mungkin sekarang besar sampai kita untuk pasti datang untuk penontonnya. Terus personil yang terlibat, yang personil berapa? Personil yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan ini. Berapa personil yang harus dilibatkan? Jadi nggak bisa cuma kita. Misalnya ini, udah oke, tahu-tahu dari informasi yang luar pasang. Tim udah enggak, karena nggak tahu tugas saya apa, tugas ini apa, tugas ini apa. Juga bedanya, tadi harusnya kita melakukan penangkapan di rumah. Sekarang kita melakukan penangkapan di luar di dalam. Bagaimana caranya? Itu sudah kita lakukan. Kita alihkan. Jadi udah nggak selalu uang. Uangnya di luar penjati, ayo guys. Ini ya, begini ya, oke. Kamu lihat ini, aku lihat yang oke kan? Udah lah. Kalau memang udah ada persiapan awal ya. Halo, saya dulu ya. Keluar jadi jadwal di belakang dalam rencana nggak teori nggak bisa berprogres terus ya karena kebanyakan kan fakuli kapan kita tukarkan itu depan dari belakang soalnya dari belakang ya terjadilah pasti setiap kita beli pengetahuan pastinya dapatnya di kaki keluar ya nanti kita nanti rekan-rekan coba praktek di lapangan berkasihan kalau belakang gitu. Tapi nggak bisa kita pakai teorinya ini. Tapi sebenarnya bahwasan untuk penangkapan di rumah untuk tim entry atau tim tidak minimal 4 orang, minim 4 orang. Minimal ini tim tidaknya bang, ini tim tidaknya belum kita kirim. Jadi tim Aju ini ada 2 sebenarnya. Tim Aju bisa mengambil data sama dia tim Aju ini supportnya dia keluar masuk. Jadi nanti kita butuh tim Aju juga keluar masuk. Jadi kalau kita penangkapan biasanya kita kirim pertama adalah sniper. Itu tim Aju pertama kita. Tapi kita tidak perlu ini. Kalau masih ada dari kirim lagi untuk tutup awal. Baru masuk tim tidak minimal sebenarnya 2 orang bisa minimal 2 orang depan terus 16 lihat dulu situasi rumah sama lawan kita 4 orang ada di dalam bersenjata terus kita mau masuk 4 orang juga intinya ada 3 kita lewat pintu lewat jendela atau kita menjebol di belakang ini ya. Makanya kalau kita no akses no party gitu, kalau nggak ada akses masuk berarti kita nggak bisa pesta. No akses no party, akses nomor 1 ya. Jadi
orang yang mau buka akses ada. Jadi orang yang membuka pintu menunggunya orang dari mana? Kalau tidak sebenarnya tim Twitter dia yang buka akses. Mau dari mana, kalau kita itu biasanya kalau kamu tahu itu mana alatnya mencari aja, nanti masuk. Jadi ini selain yang dibuka, dia udah kasih dia. Jadi kalau mau gambarnya ya, dalam gambarnya dia pegang. Wah. Ini dimaju gua langsung dimaju tuh nanti akan ada sini yang ada cek sini sama sini baru nanti ada sini di sini mau ada di sini 4 orang ini lihat di ruang pindah dia nggak boleh crossfire bang ya, ini dia nggak boleh nembak ke sini. Ini nggak boleh nembak ke sini, ini nggak boleh nembak ke dalam, karena di dalam ada tindaknya. Ketika ada yang keluar dari sini, sikat. 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 Tim tindak masuk. Tim tindak hanya tahu urusan di dalam. Keluar dari dalam ini, tim 4 orang itu yang bertanggung jawab. Sikat. Ya kayak gini Mas Budiman tuh rencana kayak gini dulu dari awal kalau mau nangkap itu kayak gini lakukan. Nanti kalau kita latihan setelah tahu teorinya kita akan praktekkan baru nanti gampang buat rencananya. Mau model kayak gimana? Wih, ternyata kayak gini dia mau pakai nih, jadi saya kasih ilmunya seperti ini. Mau pakai belakang. Ada kemana? Nggak mungkin ilmu yang saya dapat dari saya bawa ini sesuai di situ nggak mungkin. Karena beda order, beda lokasinya, beda adat masyarakatnya. Pasti ada yang nggak pas. Yang nggak pas itulah yang dirubah. Kemarin yang gini, kita akan pilih kelihatannya kayak gini. Kalau kayak gini, gimana kita buat kayak gini? Berarti kalau mau ngakar ini gimana? Berarti harus kita tambah tim simbol yang kita coba. Berubah. Jadi ilmu berubah ya. Besok saya datang lagi, aku nanti mau ngasih sendiri mengakar. Tapi punya basic awal, untuk diterapkan di lapangan. Setelah itu dimodifikasi lagi. Setelah kamu di lapangan ada tindakan lagi, modifikasi lagi. Kamu ada tindakan ada, jadi kalau mau nangkap di mobil, masuk di ini pakai. Jadi nanti misalnya kalau nangkap di mobil rusak, saya bisa gerak, langsung stop, nah ini langsung. Karena saya bilang, akses cuma parti. Kalau tak kebuka, siapa yang bisa jamin orang di dalam? Tapi ketika akses kebuka, kan ini ada dari kamarkan. Saya kamarkan. Dari kamarkan, saya itu akses. Wah, kebuka, door. Ada yang mau ngangkat senjata, door. Makanya orang yang nomor 1 ini, militan. Siap tempur. Orang nomor 1 ini kalau nggak dipegang ya, kalau nggak dipegang ini ya, tapi bisa jalan sendiri ya. Tangan ini dari belakang. Nah, bilangin aja ya. Orang ini udah jadi kunci apa? Dan pintu itu. Kalau dicoba, tapi kan sudah habis. Bisa dibuat ini. Jadi kalau masuk rumah, kalau masuk tameng di depan bisa. Masuk depannya. Dan tameng ini bukan yang hebat bang ya. Tameng itu harus bersenjatanya bagus. Ya, yang ini tak tahu tuh sudah. Jadi tameng itu orang yang mau tameng itu senjatanya begini. Kalau mau tameng masuk
Nah, kalau memang besar terus pakai mobil tram, ya kalau itu mobil tram mungkin nggak sampai lah kalau jadi mobil tram kan gede banget. Biasanya teroris itu mobil tram tuh dia pasang di jendela nih misalnya, kan jendela meledak. Nah, itu mobil tram. Pintu listrik dan lain-lain pakai anjing atau mobil tram. Nah, jadi kalau terjadi musuh mobil dalam sindrom. Itulah mereka pasti harus makanan sejarah. Untuk kemungkinan terjadi ketika kita penangkapan dan ayo ini makanya ini pasti yang tingkatan lagi makanya kenapa ini faktor yang kita hadapi makanya rencana itu lah harus kita buat karena kemungkinan ini akan terjadi dan akan terjadi